apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polsek Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu menggerebek perkebunan sawit yang diduga dijadikan lokasi transaksi narkoba. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara memusnahkan 13 jenis bangkai dan bagian tubuh satwa dilindungi yang telah diawetkan. Di Kota Medan, koran bekas disulap menjadi boneka tradisional dengan berpakaian adat yang mempunyai nilai jual. Polsek Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu menggerebek perkebunan sawit yang diduga dijadikan lokasi transaksi narkoba. Satu warga ditangkap beserta puluhan gram sabu-sabu. Petugas kepolisian juga membakar sebuah gubuk yang dijadikan tempat mengonsumsi sabu-sabu. Penggerebekan ini dilakukan oleh petugas gabungan aparatur desa beserta personel Polsek Kuala Hulu di lahan perkebunan kelapa sawit Dusun 8 Sukasari, Barak Lempeng, Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Polisi menangkap seorang pria bernama Panji, warga Dusun 4 Kampung Baru, Desa Kuala Beringin. Dari tangannya, petugas menemukan sabu-sabu seberat 20 gram yang dibungkus dalam 17 plastik kecil, 10 diantaranya dibalut dengan tisu, 2 buah timbangan digital, dan uang tunai hampir 4 juta rupiah diduga hasil transaksi narkoba. Dari lokasi, petugas juga menyita berbagai barang bukti lainnya seperti telepon genggam serta alat konsumsi sabu-sabu. Menggerebek yang dimana atas laporan masyarakat sudah meresahkan peredaran narkoba di sana, di mana ada 4 orang, 1 berhasil ditangkap, berikut barang bukti sabu, dan 3 orang lagi masih dalam pencarian dan penyelidikan. Dan tersangka sekarang sudah dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk proses pemeriksaan selanjutnya. Itu daerah itu taunya tempat kampung narkoba dari mana? Dari informasi masyarakat sudah meresahkan masyarakat di sana, kebetulan kita tanggapi, Kapolsek langsung turun ke lapangan membawa anggota, berikut kepala desa di sana juga ikut serta. Dari interogasi awal, terdapat 3 identitas warga yang kabur dari penggerebekan ini. Polisi bersama warga akhirnya membakar sebuah gubuk tempat beristirahatnya pekerja karena disalahgunakan menjadi tempat transaksi dan konsumsi narkoba. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Pihak kepolisian dari Polda Sumatera Utara kembali menggerebek sebuah ruko di tempat beroperasinya pangkalan gas di Kabupaten Deli Serdang. Polisi menemukan sebanyak 751 tabung gas hasil oplosan dari subsidi ke non-subsidi yang siap diperdagangkan. Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menggerebek pangkalan gas resmi bernama Alicia Rivanola Amelia di Desa Tayageli, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada 8 Agustus lalu. Saat penggerebekan terdapat 3 pekerja tengah melakukan aktivitas pemindahan gas dari tabung gas bersubsidi 3 kg ke tabung 12 kg non-subsidi. Aktivitas pengoplosan gas yang dilakukan pangkalan gas ini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun terakhir. Namun demi menghindari penggerebekan, aktivitas pengoplosan dilakukan dengan berpindah-pindah. Ketiga pekerja yang tertangkap mengoplos ditetapkan sebagai tersangka masing-masing Birma Manurung, Maridos Manurung, serta Rohiki Pasaribu. Sementara pemilik pangkalan serta seorang mandor berhasil kabur. Polisi enggan menyebut nama pemilik pangkalan penyalur gas bersubsidi ini. Penyidik menemukan dugaan adanya praktek pengoplosan LPG 3 kg yang bersubsidi dioplos ke dalam tabung gas 12 kg non-subsidi. Sementara yang pindah tempat. Dan pada pengungkapan hari Selasa yang lalu, ini adalah tempat yang kedua yang berhasil dibongkar, dilakukan pemeriksaan,
oleh penyidik Indaksi Krimsus Polda Sumatera Utara. Dari tempat kejadian, penyidik mengamankan 3 orang dan saat ini kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah karyawan, inisial MN, RSB, dan BM. Sedangkan untuk pemilik daripada pangkalan, saat ini KP masih terus melakukan pengejaran. Selain menyita barang bukti 751 tabung gas, segel gas subsidi dan non-subsidi, polisi juga menyita pipa besi yang digunakan pada proses pemindahan gas, serta 4 sepeda motor yang ditemukan di ruko. 2 sepeda motor diantaranya merupakan milik mandor dan pemilik pangkalan yang berhasil kabur. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara memusnahkan 13 jenis bangkai dan bagian tubuh satwa dilindungi yang telah diawetkan. Seluruh bagian yang dimusnahkan merupakan hasil penyerahan sukarela masyarakat serta penyitaan petugas BKSDA dan Balai Gakum Sumut. Kemudian kulit ular sanca batik. Pemusnahan satwa dilindungi hasil proses pengawetan atau offsetan ini merupakan rangkaian dari hasil konservasi alam nasional hasil penanganan konflik tahun 2015 hingga 2022. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Pemusnahan barang bukti ini bertujuan untuk menegakkan hukum pemberantasan atas jual beli satwa dilindungi meski dalam keadaan mati. Jenis barang bukti ini harimau Sumatera, 1 offsetan rangkong, 5 offsetan tanduk rusa, 5 offsetan penyu sisik, 44 lembar kulit harimau berbagai ukuran, 2 kulit harimau ukuran 10 cm, sisik terenggiling 15,5 kg, 317 kulit ular gendang, dan 30 lembar kulit ular sanca batik, serta 1 bungkus kulit harimau potongan kecil. Dimusnahkan ini sejak dari kasus yang 2015, ada 2016 dan 2021-2022. Kalau untuk yang kasus dia yang udah statusnya ingkrah dan yang beberapa ada yang penyerahan secara sukarela dari masyarakat. Nah kemudian yang paling dominannya itu adalah kalau secara kuantiti, walaupun barangnya nggak banyak atau kelihatan sedikit, harimau. Karena harimaunya itu ada 4 ekor dan ada lembarnya itu agak banyak, tapi individunya nggak banyak. Ya. Terus yang keduanya itu kura-kura, kemudian ada jenis ular-ularan. BKSDA Sumatera Utara mengimbau agar masyarakat memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, tentang pelarangan memelihara satwa atau hewan liar dilindungi yang diatur dalam Pasal 21 Ayat 2. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.